Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha sempurna dalam balutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita beribadah hanya kepadanya, bertawakal hanya kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur terhadap semua kenikmatan-kenikmatan, hidayah, kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Hari ini hari Jumat, hari yang kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat teriring salam kepada panutan kita, junjungan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita dalam mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan capek dan lelah dalam kehidupan dunia yang sesaat ini? Setiap kita pasti merasakan capek. Akan tetapi ada orang-orang yang capeknya, setelah capeknya dia bahagia baik dunia ataupun akhirat. Ada orang-orang yang setelah capeknya dia tidak merasakan kebahagiaan baik itu dunia ataupun akhirat. Maka alasannya kenapa si A bisa bahagia dan si B bisa bahagia, karena si A menjadikan lelahnya dia jadikan lillahi ta'ala, dan si B lelahnya dia, capeknya dia tidak jadikan lillahi ta'ala. Dan salah satu contoh seseorang yang harus kita jadikan panutan dalam kehidupan kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari sejarah beliau, kita akan mendapatkan bagaimana tugas beliau yang luar biasa sebagai seorang hamba, sebagai seorang nabi dan rasul, dan sebagai seorang makhluk sosial. Beliau seorang nabi yang menyampaikan risalah dakwah tauhid kepada masyarakatnya. Beliau capek dalam menyampaikan itu. Beliau seorang pemimpin, seorang presiden, pemimpin negara yang bahkan untuk mempertahankan kedaulatan negara sampai rela harus berperang, dan bahkan dalam salah satu perang beliau terluka, berdarah, babak belur dalam perang tersebut. Beliau seorang suami, capek menjadi seorang suami. Beliau seorang sahabat, capek. Beliau juga menjadi seorang pedagang yang mencari nafkah, beliau pun juga merasakan capek. Akan tetapi luar biasanya, meskipun tugas dan peran beliau dalam makhluk sosial luar biasa capeknya, kita dapatkan dalam sejarah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Muslim dalam bab mujahadah. Lihat apa yang diceritakan seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau menceritakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sebuah malam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam faftatahal Baqarah. Beliau membuka salatnya tersebut dengan membaca surat Al-Baqarah. Maka ketika itu Hudzaifah bin Al-Yaman bergumam dalam hatinya,
yarka'u indal mi'ah. Jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku ketika ayat yang ke-100, akan tetapi ternyata harapannya sirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah secara sempurna, dan Hudzaifah mengatakan apa? Faqara'aha mutarassilan, bacanya perlahan-lahan dan pelan-pelan. Masalahnya, kok bisa ya seseorang yang di siang harinya capeknya luar biasa, kok di malam harinya bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam riwayat yang lain kakinya sampai bengkak-bengkak karena lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menikmati ibadahnya, karena beliau menjadikan capeknya lillahi taala, sehingga semua capek yang beliau hadapi menghadirkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, jelas-jelas Allah mengatakan dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh dan sungguh, kalimat taukidnya ada dua, sungguh dan sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan mereka capek dan lelah dalam kehidupan mereka. Siapa itu manusia? Manusia itu orang kaya capek. Antum kira orang kaya tidak capek? Mereka juga capek. Orang miskin juga capek dengan kekurangan yang mereka hadapi. Kemudian juga orang tua juga capek dengan fisiknya, anak muda juga capek, anak kecil juga capek. Kemudian orang baik juga capek, orang jahat juga capek. Semua orang di dunia ini capek semuanya. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan manusia itu sejatinya sudah capek mulai dari dilahirkan dia ke dunia. Jadi bayi capek, dia belajar beradaptasi, nanti belajar jalan dia capek, kejedot dia capek, jadi anak kecil dia capek, jadi balita dia capek, kemudian nanti sekolah dia capek, semuanya capek. Makanya ada kisah yang sampai kepada kita, seorang laki-laki yang datang dari Khurasan, jauh dari Iran, datang ke Irak, Baghdad, hanya ingin bertemu seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sudah ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka laki-laki ini mengatakan, Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, qasadtuka min Khurasan, saya datang dari Khurasan, dari Iran menuju Irak ini jauh, an mas'alatin, ingin bertanya satu pertanyaan kepada engkau hai Imam. Apa yang dikatakan laki-laki tersebut? Dia mengatakan, mata yajidul abdu ta'mar rahah, kapan seorang hamba merasakan istirahat yang sesungguhnya? Capek kita hidup ini, lelah penuh dengan tantangan-tantangan yang ada. Maka beliau mengatakan apa? Mungkin orang mengatakan capeknya seseorang akan berhenti ketika dia telah meninggal dunia. Orang sering mengatakan rest in peace, damailah dengan kematianmu ataupun lain sebagainya. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah, capeknya seseorang itu akan hilang semuanya ketika kakinya melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita gabungkan dua penafsiran tersebut, penafsiran Imam Qurtubi dan Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu capek dari mulai dia dilahirkan sampai nanti kakinya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebuah kepastian bahwa manusia itu tidak ada yang tidak capek, Pak. Tetapi tadi mau kemana kita melangkah? Menjadi capek yang menjadikan bahagia ataupun capek yang tidak menghadirkan kebahagiaan? Maka minimalnya ada 3 syarat yang harus kita penuhi supaya capeknya kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Syarat yang pertama adalah capeknya kita harus disebabkan karena kebaikan-kebaikan secara nurani dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, capeknya kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, capeknya tersebut harus sesuai dengan
koridor aturan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, capeknya kita harus karena kebaikan, Pak. Kita mungkin, saya yakin yang ada hadir di sini adalah orang-orang yang berusaha mencoba menjadi orang yang baik. Capeknya kita kalau bukan karena mencari nafkah, kemudian juga mendidik anak istri kita, kemudian merawat orang tua kita, capek kita belajar mencari ilmu, capek-capeknya kita dalam hal-hal seperti itu. Mencari nafkah, kebaikan atau bukan? Mencari nafkah adalah kebaikan. Nabi SAW mengatakan apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yaitu pahala yang paling besar dari semua yang disebutkan tadi adalah 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkah mereka. Sehingga ketika ada seorang laki-laki mencari nafkah dengan tujuan untuk menafkahi anak istrinya, sejatinya dia dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang seperti itu bahagia, Pak. Tapi ketika seandainya orang sudah melakukan kebaikan dan ketaatan ternyata tidak bahagia dunia, maka ada syarat-syarat yang lain yang tidak terpenuhi di sana. Maka orang-orang yang capeknya, lelahnya mereka dibangun di atas kemaksiatan, dibangun di atas kejahatan-kejahatan, mereka tidak akan pernah bahagia hidup di dunia, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya melihat ada orang jingkrak kanan, jingkrak kiri, dugem mereka, pakai narkoba mereka, lain sebagainya. Saya melihat senyum mereka, bahagia mereka. Apakah antum menjamin mereka adalah orang-orang yang bahagia secara hati nurani mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang dia berpaling dari aturanku, maka kami akan berikan kehidupan yang sulit kepada mereka, kehidupan yang tidak bahagia. Antum melihat orang-orang yang sudah punya dunia. Kita dengar para penyanyi, ada penyanyi terkenal pop dunia, matinya kenapa? Kita dengar matinya overdosis karena obat bius, tidak bisa tidur orang tersebut. Kenapa tidak bisa tidur? Duit banyak, followers banyak, rumah besar. Lah kenapa seperti itu? Ada juga orang-orang artis-artis lain sebagainya. Kita dengar anak muda zaman sekarang sedang menggandrungi budaya-budaya Korea, girl bandnya, boy bandnya, drama Koreanya. Lihat bagaimana mereka, aktor-aktornya, aktris-aktrisnya, mereka mati seperti apa? Mati bunuh diri, mereka tidak bahagia. Kenapa seperti itu? Duit mereka punya, mereka pergi kemana-mana dielu-elukan oleh orang. Kenapa? Karena capeknya mereka semua bukan karena kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan di dunia ini dan capeknya dibangun di atas itu, jangan pernah mengharapkan kebahagiaan hidup dunia, apalagi nanti akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama yang saya berhusnudzon, kita yakin semuanya bahwa antum yang hadir di sini adalah orang-orang yang capeknya karena ketaatan dan kebaikan-kebaikan tersebut. Tetapi jika seandainya kok Ustaz saya belum bahagia, maka ada syarat selanjutnya yang belum terpenuhi. Yang kedua adalah capeknya tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh misalnya, bersedekah kebaikan atau bukan? Bersedekah adalah kebaikan. Tapi jika seandainya sedekah tersebut dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan bahagia? Nah, lihat misalnya ada seorang orang yang punya duit, orang kaya. Kemudian tiba-tiba ada orang miskin lewat. Dia dalam hatinya niat ingin bersedekah, berinfak. Maka diberikanlah uang tersebut kepada si miskin tersebut. Qadarullah misalnya, si miskin ini dengan adabnya mungkin yang dia miliki, tidak mengucapkan terima kasih, wajahnya ketus, kemudian diambil, kemudian berlalu, dan lain sebagainya. Maka si orang kaya ini mengatakan, lah ini orang kenapa dikasih seperti ini? Kemudian besok harinya dia datang yang kedua kalinya dengan harapan, mudah-mudahan dibagi lagi sama orang kaya tersebut. Orang kaya ini melihat, ente yang kemarin saya kasih, yang saya kasih enggak senyum, enggak sapa, enggak apa, minta sama saya, enggak mau saya, watakmu seperti ini, enggak ada ucapan. Dia mengharapkan balasan dan pengakuan. Apakah orang yang seperti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Pak? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insan ayat 9,
karakteristik dari penduduk surga. Allah mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada engkau karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan terima kasih, pengakuan, ucapan dan lain sebagainya. Dinamika kehidupan zaman sekarang, lihat orang-orang kerja. Laki-laki Senin Jumat kerja di kantor, Sabtu Ahad pengennya ngapain? Istirahat, leha-leha, main Instagram, ngadem, asar dan sebagainya. Seorang istri Senin sampai Jumat di mana? Di rumah, nganterin anak, capek dengan kegiatannya. Sabtu Ahadnya pengen kemana? Keluar jalan-jalan, dia pengen seperti itu. Nggak ketemu. Tapi banyak suami-suami yang berkorban. Dah, capek saya, lelah saya buat siapa? Sih buat anak istri. Ayo mau kemana? Duit keluarkan berapa? Ayo. Tapi jika seandainya misalnya ada seorang suami yang tidak bisa membahagiakan istrinya, ngajak keluar di Sabtu Ahad tersebut, dia mengatakan kepada istrinya, istriku hari ini engkau ratu seharian, nggak usah ngapa-ngapain. Anak mandi, saya yang mandiin, dari dia bangun saya rawat, mandiin saya yang mandiin. Kemudian ngepel hari ini, nyuci piring, enggak usah, biarkan saya. Kemudian masak, enggak usah masak, engkau capek Senin Jumat masak, hari ini kita beli. Dia pun sudah berlaku baik seharian tersebut, Pak. Di malam harinya ternyata dia ingin ibadah suami istri, ngajak istrinya, ternyata istrinya misalnya kecapean dan menolak. Orang yang gak ikhlas dengan amalannya, dia mengatakan apa? Nyesel saya bantuin engkau seharian ini, ternyata feedback yang kau berikan kepada saya seperti ini. Bahagia gak dia dengan amalan kebaikan yang dia lakukan seharian tersebut, Pak? Dia akan bahagia karena dia mengharapkan balasan kebaikan dari istrinya tersebut. Tetapi ikhlaskanlah semua. Kita membantu istri kita, kita menolong mereka bukan karena kita mengharapkan balasan darinya, akan tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang istri ketika berkhidmah kepada suami. Kadangkala mungkin seorang suami ada masalah di kantornya, ketika dia sudah berkhidmah baik, tiba-tiba ketuslah suaminya, dia pun mengatakan, nyesel sudah saya beresin bajunya, sudah saya kasih bekalnya. Dia adalah orang-orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin semua capeknya kita yang kita miliki saat ini, kenapa tidak menghadirkan kebahagiaan? Nilai ini mungkin yang belum kita olah sebaik mungkin. Maka ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, misalkan contoh, antum pulang umroh misalnya, kemudian ngasih tetangga, antum kasih rantang, dalamannya misalnya coklat lain sebagainya, kasih ke tetangga misalnya. Ketika misalnya balik lagi rantang tersebut, antum buka ternyata kosong, lah kok ini kosong, harusnya ada balasannya. Gak akan bahagia beramal seperti itu, Pak. Maka ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Syarat yang ketiga apa? Harus sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada orang-orang yang mencari kebahagiaan bukan di atas aturan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lihat dinamika hidup kita, berganti zaman, berganti tahun, presiden berganti, bupati berganti, gubernur berganti. Ketika pergantian kepemimpinan tersebut, ada peraturan-peraturan yang direvisi kembali. Pendidikan kurikulum 2006 berpindah, kurtilas berpindah. Mereka mencari racikan untuk kebahagiaan masyarakatnya, Pak. Tetapi kita katakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW semenjak keluar di zaman Nabi Muhammad SAW tersampaikan, dan Nabi meninggal dunia dan Nabi meninggalkan warisan tersebut, dan Nabi mengatakan, saya tinggalkan dua hal kepada kalian, yang jika kalian berpegang teguh di atas dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apakah pernah ada dari zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai sekarang ada orang yang berani merevisi Al-Quran karena sudah tidak cocok dengan zaman, merevisi hadis meskipun hadis yang sahih karena tidak sudah cocok dengan zaman? Apakah ada yang seperti itu, Pak? Tidak ada. Karena Al-Quran dan hadis adalah dua hal yang menjadi kebahagiaan mutlak bagi umat manusia ini. Maka semua kita capek, kita sebagai orang tua capek, kadang berkorban cari uang sana sini untuk biaya anak sekolah kita. Maka mudah-mudahan capek-capeknya kita menghadirkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan sedih jika seandainya capeknya kita tidak berbuah hasil. Kita capek bahkan mungkin mendidik anak kita dari kecil, dari bayi, kita begadang malam-malam, kita asuh mereka, kita rawat mereka,
kita cari duit untuk mereka, ternyata hasil jerih payah kita tersebut tidak menghadirkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tahu tidak kalian siapa orang yang bangkrut? Tahu tidak kalian siapa orang yang mandul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mandul adalah orang yang memiliki anak yang banyak, akan tetapi hasil jerih payahnya tersebut tidak ada satupun dari anaknya yang menyelamatkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma bi'izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'atik wa lil amali bi kitabik wa iltizami bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiruka minan nar.